Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, pemirsa dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Aisyah Iria kembali hadir menjumpai Anda di sore hari ini tentunya dalam keadaan yang baik begitu ya. Dan di sore hari ini kita hadir untuk Anda dalam dialog khusus yang mana kita akan memperbincangkan sesuatu hal yang menarik dan juga penting untuk kita semua, khususnya mungkin untuk masyarakat Kalimantan Selatan. Karena di hari ini pemirsa kita akan membahas mengenai bagaimana aksi-aksi preventif yang bisa kita lakukan juga untuk pencegahan yang namanya korupsi begitu ya, khususnya untuk di Kalimantan Selatan. Nah, ketika kita mendengar satu kata korupsi, mungkin langsung teringat di dalam ingatan kita bahwa itu adalah sebuah tindakan yang tercela. Kemudian ada suap di sana, ada gratifikasi, kemudian juga ada penangkapan bahkan penegakan hukum. Tetapi sesungguhnya yang namanya pemberantasan korupsi itu tidak hanya dimulai ketika ada orang yang ditangkap, kemudian ada perilaku yang menyimpang tersebut, tetapi bisa kita cegah sebelum adanya kegiatan-kegiatan ataupun juga perilaku-perilaku tercela tersebut begitu ya. Dan untuk itu kita akan di sini akan membahas bagaimana langkah-langkah pencegahan, karena memang hari ini kita akan menghadirkan narasumber yang luar biasa, langsung datang dari Jakarta juga begitu ya, untuk datang dan juga menyapa kita yang ada di sini, karena kita akan membahas mengenai pengenalan penyuluh anti korupsi dan Forum APIK Kalimantan Selatan. Sudah hadir bersama dengan kami di studio 1 TVRI Kalimantan Selatan. Samping kanan saya ada Bapak Sugiarto SMM, Kasatgas Sertifikasi dan Pemberdayaan KPK. Assalamualaikum, selamat sore Bapak. Waalaikumsalam, Kak Aisyah. Semangat pagi para pemirsa TVRI. Wah, semangat pagi ya. Iya, karena kita dimanapun kapanpun semangatnya harus semangat pagi. Semangat pagi. Ini datang dengan lengkap dengan belangkonnya juga. Ini menggambarkan, nampaknya menggambarkan aslinya juga ya Pak ya? Gambarkan sebagai abdi, sebagai orang yang mengabdikan diri untuk negeri. Itu dia, mengabdikan diri untuk negeri. Selamat datang di Kalimantan Selatan Ya, Bapak. terima kasih Kak. Ini sudah hari keberapa kalau Hari di Kalimantan kedua. Selatan? Hari kedua begitu ya. Baik, dan kemudian kalau sudah ada yang datang jauh-jauh gitu ya untuk datang ke sini ke Kalimantan Selatan, ini kalau di samping Pak Sugiarto orang asli di sini nih, orang Kalsel aja gitu ya. Ada Bapak Ahmad Fidain, SHMSIMH. Selamat sore Bapak. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inspektur pada Inspektorat Provinsi Kalimantan Selatan. Nanti kita juga akan lebih dalam lagi bagaimana langkah-langkah ataupun juga fasilitasi yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan begitu ya. Dan juga hadir bersama dengan kita di sini, kalau dilihat dari wajahnya sih semangat ya. Semangat untuk bisa memberikan pelayanan, kemudian juga memberikan penyuluhan kepada kita semua mengenai anti korupsi. Ada Bapak Muhammad Mujibur Rahman, SSTP MSI. Apa kabar Bapak? Baik, Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Wah, luar biasa. Tepuk tangan dulu boleh. Supaya ini semangatnya juga terpancar begitu ya Pak ya di sore hari ini. Ini merupakan Ketua Forum Aksi Penyuluh Anti Korupsi Kalimantan Selatan atau APIK. APIK Kalsel begitu ya. Nah, ini sebelum kita membahas lebih dalam sebenarnya apa itu APIK Kalsel, kemudian juga semangat-semangat untuk kita semua bisa mencegah yang namanya korupsi gitu ya. Karena memang kalau kita berbicara tentang korupsi terlalu nempel di ingatan kita ketika ada yang ditangkap lah. Kemudian juga pada saat OTT lah seperti itu. Padahal kan ketika sudah ada yang ditetapkan dan lain-lain berarti tindakannya itu dugaannya sudah ada begitu ya. Nah, kita yang bisa kita lakukan sekarang adalah bagaimana cara kita untuk bisa mencegah hal tersebut. Saya terlebih dahulu ingin ke Pak Sugiarto dulu deh Pak. Ini kan dari KPK begitu ya. Ini langkah-langkah preventif yang sebenarnya dilakukan oleh KPK itu langkah-langkahnya seperti apa saja Pak? Ya. Semangat pagi para pemirsa TVRI Kalimantan Selatan, bersama saya Sugiarto alias Yang Sugi. Kita akan bicara tentang sekitar apa itu
pemberantasan korupsi, kemudian strateginya apa dan bagaimana sinerginya dengan teman-teman di Pemda, khususnya dengan forum APIK. Jadi kalau kita mengacu pada undang-undang KPK atau undang-undang korupsi, yang dinamakan pemberantasan korupsi adalah serangkaian kegiatan untuk mencegah, untuk memberantas dengan beberapa kegiatan, antara lain dengan pencegahan, monitoring, koordinasi, supervisi, dengan peran serta masyarakat. Nah, disinilah yang mengantarkan kenapa KPK kemudian berkolaborasi dengan Pemprov Kalimantan Selatan, juga berkolaborasi dengan forum APIK Kalsel, dalam rangka untuk memberikan tadi penguatan sekaligus memberikan apresiasi sekaligus melakukan pemberdayaan kepada peran serta masyarakat. Nah, agar peran serta masyarakat, orang-orang yang peduli untuk Indonesia agar anti korupsi, Indonesia yang berintegritas, Indonesia yang lebih baik lagi ini, maka di tahun 2016 ya, KPK membuat namanya SKKNI, Standar Kompetensi Kerja Nasional bidang anti korupsi, yang ditandatangani oleh Menteri Tenaga Kerja, yaitu SKKNI nomor 303 2016. Nah, di situ memberikan standar untuk menjadi penyuluh anti korupsi. Ada Ada standarnya. standar kompetensinya. Baik. Misalnya jenjang pertama Anda harus memiliki standar kompetensi misalnya 5 standar kompetensi pertama. Muda misalnya 9, kemudian madya 14 misalnya, nanti kita cek lagi. Kemudian yang utama ada 20 kompetensi. Nah, karena sudah lebih dari 9 tahun, maka di tahun 2025 kemarin kita lakukan kaji ulang. Sehingga SKKNI 303 2016 itu diperbarui menjadi SKKNI 425 tahun 2025 yang diserahkan di puncak acara Hari Anti Korupsi Dunia di Yogyakarta. Baik. Oleh Menteri Tenaga Kerja juga kepada pimpinan KPK. Nah, di sini ada beberapa perubahan. Kalau yang SKKNI baru, kita ada 4 skema tadi. Faksi pertama, penyuluhan anti korupsi pertama, muda, madya, dan utama. Nah, sekarang Tingkatan-tingkatannya ya, begitu dengan ya, Pak? SKKNI baru ada perubahan. Ada 6 SKKNI penyuluh anti korupsi pertama, muda, madya, utama, ada faksi eksekutif. Ada Untuk eksekutif. level namanya prominent person ya. Eselon 2, eselon 3, nanti dengan rekomendasi KPK. Baik. Dan teman-teman yang memiliki keterampilan misalnya terkait dengan talent untuk medsos, content creator, kemudian juga bisa komedian dan sebagainya, atau seniman dan sebagainya, yang memuat ataupun membagi konten-konten integritas atau anti korupsi. Apa itu? Yang memuat dengan namanya 9 nilai integritas. Mari kita ingat 9 ya. 9 ya. Oke. Pertama adalah jujur, Aha. mandiri, tanggung jawab. Jumat. Jujur, mandiri, tanggung jawab. Kemudian bersepeda. Apa itu tuh? Berani, sederhana, peduli, disiplin, adil, ya, disiplin, sederhana, peduli, sederhana, peduli, disiplin, adil, dan kerja keras. Jumat bersepeda kakak. Apa itu? Jujur, mandiri, tanggung jawab, berani, sederhana, peduli, disiplin, adil, dan kerja keras. Kerja keras. Jumat bersepeda. Nah, termasuk juga Kak Aisyah ini dalam misalkan menjadi reporter atau menyampaikan beberapa hal seperti itu juga dianggap sebagai sudah melakukan upaya pemberantasan korupsi. Oke, baik. Dengan tadi menyampaikan karena ada poin-poin yang kita terlibat lah begitu ya. Ada upaya yang bisa kita lakukan dalam bentuk pemberantasan korupsi tersebut begitu ya. Berarti ada tingkatan-tingkatannya dan juga bahkan ada sertifikasinya begitu ya, Pak ya. Tidak sembarang orang berarti. Betul. Jadi tadi itu kita garis bawahi dengan peran serta masyarakat. Agar peran serta masyarakat itu terstandar, maka harus mengacu kepada SKKNI. Ternyata SKKNI juga belum bisa kita gunakan, maka di tahun 2017 KPK mendirikan namanya LSP,
lembaga sertifikasi profesi yang dibina di bawah lisensi BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Ya. Sehingga Paksi adalah orang-orang yang Di sudah bawah memiliki kompetensi yang sudah diakui oleh BNSP KPK, BNSP dan disertifikasi oleh SPKPK dengan tadi jenjang-jenjang tertentu. Sehingga nanti tugasnya apa? Melakukan edukasi, melakukan penyuluhan, melakukan tadi mengelola, dan kemudian juga nanti akan melakukan upaya-upaya tadi sifatnya membangun jaringan. Oke, baik. Sehingga nanti diharapkan semua elemen bangsa itu bisa berperan untuk melakukan upaya pencegahan dan pembatasan. Iya, jadi ini supaya semuanya juga merasa memiliki tanggung jawab yang sama begitu ya, untuk bisa yang namanya kita memberantas korupsi itu sendiri begitu ya, bentuknya adalah pencegahan. Nah, tadi disampaikan bahwa ternyata banyak unsur-unsurnya, apalagi diperbaharui tadi apa ya, baru saja di tahun 2025. Jadi Paksi ini juga nanti disampaikan oleh Master Mujib, itu bisa semua elemen bangsa, mulai dari ibu rumah tangga, pemuda, mahasiswa. Kalau pemuda memang dibatasi umur 17 tahun, karena salah satu syarat untuk disertifikasi 17 tahun. Punya KTP. Oke. Gitu. Nanti ada yang tambah tadi namanya Paksi terampil itu minimal lulusan SMK atau SMA, sederajat. Baik. Nah, untuk jadi Paksi, pertama muda, madya, minimal sarjana ataupun D4. Sarjana. Bisa juga dari ASN, dari pengusaha, dari guru, dari pendidik, bahkan dari tokoh masyarakat, pensiunan. Jadi Pak pensiun jadi, apakah saya udah pensiun, Pak Eyang? Justru pensiun itu punya waktu luang untuk berperan. Gitu. Jadi tetap tidak berdaya sekedar, mohon gitu maaf, ya, tidak Pak, sekedar MC, memang cucu, tapi bagaimana bisa memberikan pembelajaran. Dan alhamdulillah beberapa alumni tadi kami nyebutnya kalau pensiunan itu alumni, alumni KPK, alumni dari pemerintah daerah, kemudian kita mari Bapak Ibu kita berperan. Baik. Dengan standar kita sertifikasi. Oke, baik. Nanti kita akan lebih dalami lagi karena ini semua elemen masyarakat bisa bergabung lah ya begitu ya, memiliki kesempatan yang sama untuk bisa terlibat aktif di situ. Tapi bagaimana syarat-syaratnya nanti kita akan bahas lebih dalam, Pak. Tapi saya mau ke Pak Ada ini, Pak. Ini kan tadi disebutkan juga bahwa yang namanya setiap daerah tentu memiliki juga peran yang sama begitu ya. Pemerintah daerah khususnya. Ini fasilitasnya seperti apa? Kalau tadi sudah disampaikan oleh KPK bahwa standarisasinya ada. Kemudian ada kompetensinya juga begitu ya. Nah, untuk di Kalimantan Selatan sendiri sejauh mana nih pemerintah daerah memberikan fasilitas juga untuk aksi seperti ini? Baik, terima kasih Mbak. Jadi pemerintah daerah dalam hal ini Provinsi Kalimantan Selatan dan rekan-rekan kabupaten kota juga sangat mengapresiasi program ini. Karena apa? Kami selaku APIP ini kan kurang tenaga dalam rangka untuk memberikan penyuluhan maupun pengertian kepada ASN kita sendiri maupun masyarakat terkait bagaimana sih cara menjadi orang yang berintegritas. Nah, dalam hal inilah kami sangat-sangat terbantu dengan adanya Paksi ini. Jadi program yang dicanangkan oleh KPK ini sangat-sangat membantu pemerintah daerah dalam rangka untuk pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi. Peran yang bisa disampaikan adalah di mana gubernur mengeluarkan surat keputusan untuk pelantikan anggota Paksi, kemudian juga memberikan anggaran tersendiri dalam rangka untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat maupun ASN di lingkup Pemprov. Demikian juga dengan kabupaten kota yang ada di melalui inspektoratnya masing-masing. Sehingga beban APIP di sini selaku tanggung jawab untuk menegakkan integritas di pemerintah provinsi, ASN pemerintah provinsi maupun masyarakat ini lebih ringan. Kami bisa terbantu dengan adanya teman-teman. Didukung langsung begitu ya, semacam simbiosis mutualisme begitu betul, ya. Betul. Ada dari KPK sendiri ada jemput bola, kemudian disambut baik oleh pemerintah daerah di situ gitu ya. Apalagi tadi sesuai dengan peraturan yang baru kan ada tingkatan-tingkatan eksekutif tadi ya. Apa sebutannya tadi, Pak? Yang di eselon. Ada yang baru ini ada namanya Paksi eksekutif. Itu khusus untuk prominent person, untuk orang-orang VVIP yang menurut KPK nanti ada pelatihan khusus juga untuk beliau karena memang beliau sebagai eksekutif, sehingga diharapkan nanti memberikan dampak yang lebih luas lagi.
Dan tentunya Pak Inspektur atas nama pimpinan KPK kami mengucapkan apresiasi pada Pemprov Kalsel yang mendukung program Paksi API ini. Karena sesungguhnya memang kami tegaskan pada para pemirsa dan Bapak Ibu semuanya, Paksi penyuluh anti korupsi adalah mitra pemerintah daerah untuk melakukan upaya pencegahan, untuk menyebarkan nilai-nilai integritas dan juga membangun budaya anti korupsi di skop wilayahnya masing-masing. Jadi untuk diketahui saat ini kurang lebih ada 4.800 Paksi dan 500 sekian API, sehingga nanti terbentuk dari beberapa forum dan salah satunya adalah forum APIK Kalsel ini. Kalsel tadi 4.000-an se-Indonesia. Iya, kurang berarti lebih ya, Pak? 4.000-an. Oke, baik. Ini menarik tadi ketika Pak Sugi juga menyebutkan bahwa teman-teman penyuluh ini menjadi perpanjangan tangan begitu ya. Dan istimewanya Kak Aisyah, mereka Paksi ini tidak dihonori oleh KPK. Jadi mereka bukan direkrut menjadi organ Langsung KPK, bagian dari KPK tapi mereka adalah orang-orang yang peduli, kemudian kita akui kompetensinya, kita berikan sertifikasi, dan kemudian walaupun mereka bukan organ ataupun bagian dari KPK langsung. pegawai KPK, tidak dikasih honor, tidak dikasih istilahnya SK pengangkatan, bukan rekrutmen tapi pengakuan. Namun mereka ternyata diikat juga oleh kode etiknya KPK. Nah, itu dia. Kode etiknya sama dengan yang dimiliki ataupun digunakan Oleh teman-teman di KPK, ya. Teman-teman yaitu KPK. IS KPK. Apa itu? Integritas, sinergi, kepemimpinan, profesionalisme, dan keadilan. Oke, baik. Jadi terikat di situ. Terikat di situ. Sehingga kemudian juga ada kode etiknya. Jadi jangan sampai rompi biru yang dipakai teman-teman Paksi ini, mohon maaf, di daerah disalahgunakan loh. Ya, bisa jadi itu gitu. dia. Makanya jangan sampai itu terjadi, maka ada namanya pemberdayaan, ada penguatan, dan teman-teman forum saling mengingatkan. Oke. Sehingga kalau ada yang tadi pihak-pihak yang menyalahgunakan Rompi itu. nanti bisa mengadukan kepada komite etik. Oke, ada pengaduannya juga begitu ya. Nanti bisa kita lakukan Oh, pemeriksaan, kita lakukan seperti layaknya pegawai kita diperiksa. Oke. Jika terbukti ya ada sanksi ringan, sanksi sedang, sanksi berat. Oke. Nah, kalau memang itu terkait dengan nanti tindak pidana ya kita limpahkan kepada aparat penegak hukum gitu. Baik. Sesuai dengan prosedur yang Iya. berlaku lah seperti itu ya. Berarti berat juga rompi loh. itu ya, Pak ya. Saya itu tidak digaji, tidak dihonori, tapi ya tadi karena katakan tadi di situ. Karena kami bersatu itu karena cinta. Karena peduli Indonesia ini. Iya. Bagimu Siapa negeri lagi kalau bukan keluarga kita, kami, gitu kan? Iya. Mas Nujib ya. Kapan lagi bukan saat ini? Iya, makanya Apalagi kalau sekarang. bukan hal yang kecil yang kita bisa. Betul. Nah, itulah yang kita harapkan, maka sehingga Yes. forum-forum yang sudah dibentuk, dan kami juga tadi ketika tadi sampaikan pengukuhan pun kami menyaksikan supaya diberikan satu dalam bahasanya itu ruang di dalam pemerintah daerah ini, Pak Gubernur, Bapak Ibu Ya. kepala daerah, Paksi ini bukan mengawasi pian Pemerintah. loh, justru jadi mitra pian untuk bagaimana menjaga agar visi misi pian itu Bisa terlaksana. tercapai. Terjaga begitu ya. Iya. Saya mau ke Bapak yang tadi katanya rompinya agak berat gitu. Pak Mujib nih Pak, Siap. seberat apa sebenarnya beban rompi itu Pak? Kalau Bapak, tapi kan tadi kita lihat juga yang namanya niatnya mulia sekali berarti begitu ya. Kenapa Pak akhirnya jadi penyuluh lah sebutannya begitu? Jadi kan kita punya ini ya semboyan. Kita adalah Indonesia. Ya. Kita cinta Indonesia. Siapa lagi bukan orang lain tapi harus kita. Jadi oleh karena itu kami penyuluh anti korupsi ini, para pemirsa semuanya, adalah peran serta masyarakat, Mbak Esa. Kepedulian dari masyarakat melihat negaranya, bangsanya, masyarakatnya, karena tadi cinta Indonesia, maka kami peduli terhadap Indonesia. Dengan bentuk kepedulian ini, peran masyarakat ini, maka diapresiasi oleh KPK. Ya ibaratnya itu, wahai masyarakat Indonesia yang mau bergabung, sama-sama berjuang untuk menggelorakan semangat-semangat anti korupsi, ayo, maka kami terpanggillah orang-orang itu. Oke. Nah, KPK
mensertifikasi kami, memberikan arahan kepada kami bagaimana cara dan sebagainya. Kemudian kami terima kasih kepada Pak Gubernur Kalimantan Selatan, dalam hal ini Pak Inspektur, yang memfasilitasi kami. Yang namanya organisasi pasti harus ada dasar hukum. Maka kami di-SK-kan oleh Pak Gubernur. Oh, SK-nya dari Gubernur? SK-nya dari Pak Gubernur. Oke, baik. Kemudian kami dikukuhkan oleh Pak Gubernur. Waktu itu Pak Inspektur yang mengukuhkan, dihadiri oleh KPK. Jadi KPK hadir kemarin itu. Kemudian kami juga difasilitasi sarana prasarana. Ruangan kami disediakan. Kalau mau pinjam mobil, monggo silahkan katanya kan. Dan alhamdulillah anggaran pun kami disediakan. Jadi terima kasih. Dan perintahnya Pak Gubernur melalui Pak Inspektur Provinsi ke Pak Inspektur Kabupaten Kota, semua wajib melaksanakan yang namanya kegiatan penyuluhan, sosialisasi dan semuanya yang mendukung program-program negara kita untuk yang tadi bebas korupsi. Tadi Master Eyang, kami nyebutnya Master. Master itu sebutan di kami masih terus belajar. Jadi belajar dan belajar. Tadi walaupun sudah pensiun masih terus belajar. Tadi Master Eyang nyebut terikat dengan kode etik dan sebagainya. Jadi kami ini memang benar bukan orang KPK, bukan pegawai KPK dan tidak digaji oleh KPK. Tapi roh kami adalah roh KPK. Sehingga begitu kami berjalan, berbicara, masyarakat akan mengkiaskan, memahaminya. Awas, ada orang KPK. Nah, tapi meskipun kami disebut demikian, kami mungkin orang kan melihat KPK, OTT dan sebagainya. Pada ada satu divisi sebenarnya kita pendidikan dan peran serta masyarakat yang tugas kami menyampaikan ke masyarakat. Disinilah kami menyampaikan untuk menyadarkan kepada masyarakat. Untuk penyuluhannya tadi di situ begitu ya masuknya ya. Nggak melulu menakut-nakuti ya. Jadi, selama kita tidak melakukan kesalahan sebenarnya nggak perlu takut juga ya. Bahkan di dalam kode etik itu tidak boleh penyuluh anti korupsi melakukan penindasan, pemaksaan dan sebagainya, bahkan mengambil unsur kepentingan. Nah itu ini bisa-bisa rompi yang berwarna biru ini, ini bisa berubah nanti. Jangan sampai. Oleh karena itu kami penyuluh anti korupsi tadi saat ini Mbak Esa jumlah kami ada 85 orang. 85 untuk di Kalimantan Selatan. Di Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan itu. Itu sangat kecil ya. Sangat kecil. Terbagi ke dalam 13 kabupaten kota dan masih ada kosong. Oleh karena itu kami terima kasih pada Pak Gubernur melalui Inspektorat Provinsi Kalimantan Selatan. Ini 3 hari ini kita dididik melaksanakan BIMTEK, difasilitasi oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan kabupaten kota untuk mengikuti BIMTEK ini yang mengikuti 152 orang. Saat ini yang mengikuti bimbingan teknis penyiapan menjadi calon penyuluh anti korupsi. Sehingga kalau di total jumlah insya Allah ya sekitar 218 orang ini lumayan besar. Padahal arahan Pak Gubernur 500. Masih kurang, minimal 500. Pelan-pelan lah begitu ya, pelan-pelan dulu untuk menyadarkan masyarakat untuk bisa bergabung bersama begitu ya. Pak ini tadi menarik Pak, ketika tadi Pak Sugi Master Eyang. Saya jadi pengen ikutan juga menyampaikan begitu. Beliau tadi menyebutkan bahwa ini dengan latar belakang background masing-masing yang berbeda-beda. Kalau dari Pak Mujib sendiri boleh tahu Bapak sebelumnya backgroundnya apa? Oh iya, jadi kami di penyuluh anti korupsi itu tidak membatasi. Siapapun bisa bergabung dengan penyuluh anti korupsi, tapi asal memenuhi tadi kriterianya. Jadi kami itu ada dari ASN. Ada pengusaha ada. Ada pengusaha juga. Kita di Kalsel ya Pak ya? Di Kalsel. Kita terkejut juga nih, pengusaha mau gabung. Ikut serta. Waktu awal-awal itu yang dari hulu Sungai Utara Muntai, dia kontraktor. Kita tanya, nanti kalau jadi penyuluh anti korupsi gimana mendapatkan kontrak? Tidak ada money politik ya. Itu tidak ada pembayaran ini dan itu. Bagus semangatnya ya. Nah, ada juga guru tadi sampaikan, ada juga dosen, ada juga.
Nah ini saat Bahkan ini ibu rumah tangga. ibu rumah tangga Di Kalsel juga ada yang ibu rumah Bahkan tangga. ada di salah satu itu penjual bubur. ada juga Karena memang memiliki tadi, cinta memiliki negeri cinta. ini. ini betul. Pedulinya dari situ. Pedulinya di situ. Jadi Betul. Kak Aisyah, para pemirsa, jadi wujud peran serta masyarakat itu menurut undang-undang itu ada 6. Mhm. Yang paling rendah itu sadar hukum, taat hukum untuk dirinya. Oke. Sudah cukup belum? Maka yang kedua, ayo ngajak kanan kirinya. Mhm. Kalau sudah berumah tangga, ngajak pasangannya, istrinya atau suaminya, anaknya, pak ibunya. Ya. Yang kedua, yang ketiga, bergabung dengan komunitas anti korupsi. Mhm. Di sini pasti ada komunitas anti korupsi. Salah satunya adalah APIK ini Kalsel. sebagai komunitas anti korupsi yang menyatukan, mensinergikan, menghimpun para paksi di wilayah Kalimantan Selatan. Bagaimana di kabupaten kota? Monggo kalau membuat istilahnya paksi APIK wilayah Kapuas misalnya. Oke, daerah-daerah. Monggo aja gitu, kalau Kabupaten terpenuhi kota. jumlahnya. Mhm. Nah, yang ketiga itu, yang keempat mungkin bagi Bapak Ibu yang punya menulis, bisa jurnal, karya ilmiah, tulisan-tulisan yang terterimakan anti korupsi. Yang kelima itu bisa bergabung atau melakukan pemantauan terhadap kerja-kerja pemerintahan. Misalnya kami juga menyediakan namanya jaga.id. Jadi bisa menyuarakan, bisa memberikan kritik, masukan misalnya di satu kota Pak Wali atau mungkin melalui KPK. KPK tolong sampaikan Pak Wali. Itu kabel-kabel berserakan, ambil putusan gitu. Nanti KPK harusnya kan langsung ke sini kan. Ya. KPK bisa meneruskan melalui Pak Inspektur ada pengaduan, atau bukan pengaduan sih. Ada curhatan, ada pantauan dari masyarakat terkait dengan ini untuk keselamatan mohon. Jadi nanti Pak Inspektur bisa meneruskan pada dinas yang terkait. Ya, baik. Itu ya level yang kelima atau bukan level. Kemudian yang keenam ini yang biasanya itu sebagai peniup fluid, sebagai WBS, Wasit nih ya. WBS melaporkan Whistle blowing dugaan tindak pidana korupsi. Nah, Oke. saya tegaskan di sini, teman-teman paksi, Aha. teman-teman API itu perannya bukan peniup fluid, bukan. Mereka adalah jadi bagaimana mengajak, Penyuluhan. mengingatkan, menyebarkan, menggerakkan gitu kan. Ya. Kemudian juga tadi itu sekaligus tentunya karena kita orang yang beragama mendoakan. Gitu kan. Ya. Misalnya ada kepala daerah dan atau misalnya juga ini karena juga paksi ini juga ada di forum kementerian gitu kan. Diingatkan, dikasih argumentasi, dikasih pilihan gitu kan. Sampai kepada beliaunya kok memilih jalan yang itu ya didoakan. Karena kan kita penting perannya kan. Jika aku melihat kemungkaran Kita maka sudah rubah. berusaha Iya, begitu ya. jika kamu punya melihat kemungkaran atau melihat kecurangan, rubahlah dengan tanganmu. Karena yang nggak punya kewenangan kan kita hanya mengingatkan. Yang kedua, rubahlah dengan lesanmu. Diingatkan tadi itu. Nggak mampu, jadi rubahlah dengan hatimu. Dengan hati doakan saja. Itulah bukti peduli. Selemah-lemahnya iman. Nah, itu dia tuh. dia. Ujungnya adalah mendoakan, tapi langkah-langkah sebelumnya sudah dilakukan, Betul. begitu ya. Terkait tadi apa yang disampaikan Pak Mujib tentang paksi. Ya. Jadi inspektorat itu rohnya adalah dalam rangka untuk pembinaan dan pengawasan. Jadi binwas. Menyangkut sekali nih pembinaan tadi. Ya. Bagaimana caranya? Ya itu tadi, memberikan penyuluhan di dalam program kerja pengawasan tahunan kami itu ada. Wajib itu dilaksanakan. Beban kami berat sekali, banyak kegiatan-kegiatan. Dengan adanya SDM terbatas dan Banyak yang diawasi, begitu ya. dengan adanya teman-teman, alhamdulillah. Jadi kayak mana ya? Banjar tuh bahasanya tuh tercabut kesusuban itu artinya apa ya? Karena sesubannya banyak, jadi dicabutnya sedikit-sedikit ya, Pak ya. Sebuting ini kan. Ya alhamdulillah itulah sinergitas yang bisa kita lakukan dengan kawan-kawan. Dan menariknya tadi Pak Sigri juga menyebutkan bahwa teman-teman APIK, para penyuluh yang ada di daerah ini tidak menakut-nakuti daerah, kok, begitu ya. Nah, ini bagaimana nih kalau tanggapan dari pemerintah daerah sendiri melihat bahwa ini ada teman-teman APIK merasa dibayang-bayangi kah oleh mereka atau Nah seperti itu saya sampaikan Pak Inspektur.
Kalau ada faksi pakai rompi biru menakut-nakuti, minta data yang bukan kewenangannya, Ya. lapor ke saya. Nah, itu dia. Nanti kita akan dengar Sebagai juga. komite etik. Iya, Nanti komandannya komite komandannya etik. langsung. Tadi kita akan dengarkan bagaimana sejauh ini perasaan gitu ya dari daerah sendiri, bagaimana melihatnya dengan adanya teman-teman yang berrompi biru ini ya. Kita akan bahas setelah commercial break yang satu ini. Pemirsa tetaplah bersama dengan kami di Dialog Khusus. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama dengan kami di Dialog Khusus. Kali ini kita membahas mengenai, kita mengenal lebih jauh begitu ya, mengenai penyuluh anti korupsi dan juga forum API Kalsel yang juga sudah terbangun di Kalimantan Selatan. Dilantiknya di tahun 2021 bulan Agustus begitu ya, sudah sampai di tahun ini 2026 dan jumlahnya pun diharapkan semakin banyak begitu ya. Nah, ini kita tadi yang sempat terpotong, saya mau ke Pak Inspektur nih, Pak Dayen. Gimana sejauh ini bersama-sama dengan teman-teman berrompi biru ini, apakah semenakutkan itu atau bagaimana gitu Pak? Jadi tidak ya. Jadi kewajiban kita selaku ASN itu salah satunya adalah menegakkan integritas di semua lini. Integritas itu bukan hanya anti korupsi, banyak juga segala macam kegiatan kita pribadi. Seingat saya itu yang namanya integritas itu apa yang ada di pikiran, di hati nurani, kemudian di mulut dan di tindakan itu satu. Jadi harus betul-betul sesuai dengan, kalau mohon maaf saya muslim, Mbak juga muslim, sesuai dengan ajaran agama kita lah. Nah, terkait apa yang di komunikasi kami dan kerjaan kami bareng, tidak ada masalah. Malah teman-teman banyak memberi penyuluhan ke DPRD, ke ASN, kemudian ke kabupaten kota, segala macam. Mungkin yang lebih jelasnya nanti Pak Mujib nih ngasih tahu bagaimana pekerjaan mereka. Dan welcome, bagus, banyak welcome. Makanya terlihat dengan dibukanya kegiatan kita dari tanggal 26 tadi nanti sampai tanggal 28. Antusias. Pesertanya antusias. Ini sampai berjalan. Nah, itulah artinya apa? Banyak masyarakat kita di Banua ini yang memang hati nuraninya peduli itu sangat peduli terhadap Republik ini. Itu. Utamanya adalah mungkin kalau di Kalsel dengan Banua kita begitu ya. Begitu peduli. Di tahun ini tadi sekitar berapa Pak? 200-an ya yang ikutan BIMTEK Kalsel? Yang ikutan 152. Baik. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa lagi bekerjasama dengan BPSDM kita di provinsi, dengan KPK juga utamanya. Iya, karena memang apalagi dengan lintas sektor juga begitu ya. Pastinya kalau lintas sektor kan juga semakin banyak orang, semakin banyak kepala yang juga bergabung begitu ya. Banyak pengalaman-pengalaman. Kemudian juga sasarannya juga semakin banyak, semakin beragam. Betul. Begitu ya Pak ya. Kan apalagi kata yang Sugi kan mereka nanti yang lulus ini dapat certified ya tahu. Ya, nanti kan setelah BIMTEK itu kan produknya adalah persyaratan Pak Inspektur. Nanti persyaratan itu untuk mengajukan pendaftaran sertifikasi. Oke, itu langkah pembuka pintunya dulu lah gitu ya. Sertifikasi ini karena kalau sudah lulus tadi ya. Sertifikasi nanti akan dilakukan satu namanya proses. Bisa melalui portofolio itu oleh asesor plus wawancara dan atau untuk meyakinkan memberikan unjuk kompetensi di hadapan asesor kalau yang bersangkutan memang sudah kompeten menjadi penyuluh anti korupsi. Tadi terpenuhi beberapa namanya UK, unit kompetensi. 1, 2, 3 dan sebagainya. Nah, permasalahannya nanti 152 misalnya. Kalau kami terima semua untuk dibiayai oleh KPK, Pemda lain gimana kan itu? Nanti kita diskusikan sehingga nanti ada modelnya kemitraan. Istilahnya ada TUK sewaktu diadakan sendiri di Kalsel. Kalau bisa tahun ini, kalau nggak bisa tahun depan. Baik. Kita prioritaskan. Karena sudah sebelumnya memang Pemprov Kalsel sudah bersurat kami ya. Sehingga nanti. Dan rupanya mohon maaf nih, mohon izin Pak Inspektur. Yang bersurat itu tidak hanya Kalsel saja.
Se-Indonesia. Ya, di Indonesia gitu. Rupanya Tapi gitu. Nah, kami sementara berharap. anggaran Betul. LSP Cepat kami. KPK untuk mensertifikasi paksi itu setiap tahun dibatasi. Baik. Tahun 2026 740. Oke. Sudah terlaksana sekitar 500-an gitu. Tinggal 200-an. Kemarin begitu kondisinya. Baik. Oke, nanti- Berarti ini semacam pemantik dulu begitu ya, pemantik Nah, bahwa disampaikan di masyarakat sini kita ada. sertifikasi paksi itu gratis ataupun dibayar oleh negara. Nah, KPK menjamin untuk 740 orang. Oke. Untuk tahun 2026, 2027 meningkat lagi mungkin sekitar 780. Baik. Nah, sementara permintaan dari kabupaten kota plus provinsi itu 38 provinsi plus 500-an itu. Ya. 500 Kalau sekian masing-masing kabupaten 5 kota. saja sudah berapa ribu itu. Iya. 514 kabupaten kota Iya. di Indonesia. Oke, itu dia ya. Kalau Kalau nggak salah. tindak lanjut lah ya begitu ya, tindak lanjut dari kegiatan yang sudah terlaksana juga untuk di Kalimantan Selatan. Saya mau ke Pak Mujib nih, Pak. Ini kan yang lebih tahu begitu ya, yang juga sudah punya rompi juga, sudah mulai ikut bergerak juga begitu. Nah, ini sejauh ini apa-apa saja yang sudah dilakukan di lapangan, pengalaman-pengalaman apa saja yang mungkin boleh di-share di sini, Pak? Baik. Jadi para pemirsa, Mbak Aisyah, kami penyuluh anti korupsi ini kan menyampaikan kebaikan-kebaikan. Tadi kalau yang tadi nyebutnya integritas. Jadi kita menyampaikan hal-hal yang kebaikan tadi kepada masyarakat siapapun yang tentunya yang welcome dengan kami. Kan kalau orang nggak welcome kan susah juga nih. Iya. Nah, jadi yang welcome, kemudian kita sampaikan, cara menyampaikannya pun dengan tutur kata yang lembut, santun, berakhlakul karimah juga kan. Bahkan dengan media-media bisa juga kami menyampaikan penyuluhan itu dengan bernyanyi, bisa juga bernyanyi. Oh, dengan Jadi, berbagai cara. berpantun. Baik. Tadi kalau yang tadi menyebutkan 9 nilai integritas itu ada lagunya. 9 nilai dasar integritas. Pertama jujur, Oke. kedua peduli. Nah, jadi dengan cara seperti itu, bisa juga dengan pantun, bisa juga dengan berdongeng, bercerita. Jadi tidak melulu yang harus dalam satu kelas, kemudian kami menyampaikan Duduk rapi. Agak tegang biasanya agak tegang. gitu ya. Apa yang dimaksud dengan korupsi kan tidak seperti itu. Jadi kita menyampaikannya dengan beberapa case-case. Contoh yang sering yang kita sampaikan adalah misalnya nih audiennya pesertanya adalah ibu-ibu rumah tangga. Nah, kita sampaikan, Bu, faktor terpenting terjadinya korupsi itu berawal dari rumah tangga. Oke. Kita sampaikan untuk mencegah itu kita minta para ibu-ibu kalau suaminya datang ke rumah membawa sesuatu tolong ditanyakan ini dapatnya dari mana, sumbernya dari mana. Baik. Nah, kalau kita berbicara langsung korupsi adalah ini, itu orang akan aneh nanti. Iya. Tapi kalau kita menyampaikan, karena itu sesuai dengan surveinya KPK bahwa 78% para pasangan, khususnya istri tadi, itu tidak pernah menanyakan kalau ada rezeki yang datang ke rumah yang dibawa dari suaminya. Biasanya langsung ngomong, Alhamdulillah papa bawa rezeki. Betul, kalau bisa besok lebih banyak lagi. Jadi kan kita sebagai umat muslim nih ya, kan ditanyakan nanti tuh. Ya yang untuk harta ditanya dua hal, dari mana untuk apa. Iya. Kan itu. Nah, jadi kami masuknya seperti itu. Iya. Baik, jadi selain itu kita sampaikan juga pengertian korupsi itu apa, jenis-jenis tindak pidana itu korupsi apa, kita sampaikan dan bagaimana cara mencegahnya. Baik. Jadi yang jelas tanda kutip tadi orang kalau melihat KPK kan otentik ini, otentik sebagainya. Nah, kami datang dengan segala kesantunan, kelembutan, senyuman, begitu ya. Oleh karena itu teman-teman Paksi sesuai dengan kepiawaiannya masing-masing ini menyampaikan. Oke. Nah, kalau Ulun karena berasal dari pemerintah daerah, lebih banyak kepada kawan-kawan di pemerintah daerah. Jadi sesuai dengan kedekatannya, karena memang lebih mudah sesuai dengan objek audiennya, audiensnya, sesuai dengan passionnya seperti apa. Betul. Yang ketiga sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan, sehingga kemudian tadi
paksi itu ada yang bergabung sesuai dengan bahasanya apa itu, bakat. Ada yang menyuluh dengan film. Ya, talent-talentnya masing-masing Ya, gitu. talent, betul. talent. Itu menyuluh dengan film, maka bergabung namanya sufi. Oke. Suka film. Suka film. Tadi sampaikan menyuluh dengan pantun, namanya penyantun. Ya penyuluh, ya tukang betul. pantun. Iya, Nah, iya, iya. Itu pantun itu dibukukan itu. Contoh tadi itu, hukum mengajak kita patuh, cinta mengajak kita untuk saling setia. Ini kan pantun kan? Ya. Kan? Seperti itu. Ada lagi yang melakukan penyuluhan dengan dongeng. Apa komunitasnya? Yapi, Yapo. Ya penyuluh, ya pendongeng. Ya pendongeng. Ya penyuluh, ya penongeng. Iya. Ada lagi yang menyuluh dengan puisi. Ya. Namanya penyair ya. Sehingga namanya apa ya? Namanya apa? Apa ya? Apa ya? Apa itu? Asosiasi Penyair Anti Korupsi Yes Action. Sudah dibuat buku juga. Sudah dua namanya antologi ya. Dua buku yang rombongan tuh. Puisi-puisi. Ada juga yang melakukan penyuluhan dengan cerpen. Sehingga kemarin di bulan April kemarin misalnya, itu memecahkan rekor muri. Penulisan cerpen tema anti korupsi terbanyak di Indonesia. Sekarang lebih sekitar 5.000 orang peserta. Oke, berarti tergantung passionnya masing-masing. Betul. Apa yang bisa kita lakukan lah, begitu ya. betul. Itulah yang kita berikan. Yang kita seperti berikan. itu. Bahkan tadi saya ngisi di SMK Pertanian Pembangunan ya, Negeri Di Banjarbaru. Bapak Ibu guru matematika itu bisa anti korupsi juga loh. Matematika itu ada namanya persamaan. Positif kali positif sama dengan positif. Positif kali negatif kali negatif. negatif. Negatif kali positif negatif. Negatif. Negatif kali negatif Positif. Artinya kalau Anda melihat satu kebenaran, nyatakan itu benar. Berarti Anda orang benar. Ya. Kalau dia salah, katakan salah. Ingatkan, berarti Anda benar. Kalau melihat orang lain berbuat salah, kalau Anda diam, berarti Anda salah. Oke. Kan gitu. Integritasnya di situ dibangun ya. Integritas Oke, baik. tadi. Integritasnya bisa dibangun seperti itu. Ini menarik kalau tadi disampaikan, misalnya nih banyak juga masyarakat yang sedang menonton kita, kemudian juga tergugah hatinya. Wah, ini sejak dulu aku tuh menginginkan seperti itu. Ingin juga seperti kayak Pak Mujib misalnya seperti itu ya. Ini langkahnya seperti apa? Kalau Pak Mujib kemarin bagaimana Pak? Mengawali sampai akhirnya bisa berada di posisi ini. Gitu. Jadi untuk menjadi seorang penyuluh anti korupsi itu ada beberapa jalur Mbak Isa. Jadi kami yang di pemerintah daerah, khususnya yang dari inspektorat, itu lebih banyak mengambilnya dari jalur pengalaman karena pekerjaan. Jadi para APIP yang bekerja sehari-hari melakukan pengawasan dan pembinaan itu masuknya di jalur pengalaman karena dia sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan di dalam hal pencegahan korupsi. Jadi lebih mudah. Nah, tinggal kita mengikuti pembelajaran secara online, e-learning yang ada disediakan oleh KPK. Jadi itu ada pembelajaran 15 dasar anti korupsi yang harus kita ketahui bersama. Nah, kemudian setelah kita melakukan pembelajaran secara e-learning, kemudian kita mengikuti tesnya di e-learning itu harus ada passing grade-nya. Dari materi itu minimal harus bernilai 80. Nah, kalau misalnya kurang kita ngulang lagi, membaca lagi, terus kita ngisi lagi. Ada kesempatan untuk mengulang juga berarti? Ada. Jadi di dalam mengulang-ulang sampai lulus. Nah, begitu kita sudah lulus e-learning, KPK menerbitkan sertifikat e-learning sebagai dasar kita untuk persyaratan daftar. Betul. Kemudian selain itu kita ada kewajiban dari yang sudah kita dapatkan di e-learning tersebut, itu kita sampaikan minimal kalau di pertama itu 3 kali melakukan penyuluhan. Penyuluhan 3 kali itu harus ada bukti dukungnya. Video misalnya di video. Jadi tidak mesti harus dalam suatu acara besar. Enggak. Misal kawan-kawan kita kumpulkan, kita berikan. Tergantung target audiensnya tadi. Nah itu sudah bisa.
Kemudian kita ada melakukan beberapa persyaratan juga, portofolio, misalnya itu ada perencanaan, perorganisasian, kemudian alat-alat yang kita siapkan, kemudian manajemen konflik juga bagaimana. Jadi itu semua dipandu oleh KPK. Baik. Nah, pada saat kita sudah menyerahkan itu, masuklah kita ke tahap uji kompetensi yang dilakukan oleh KPK kemarin. Oleh asesor. Oleh asesor KPK. KPK, betul. Oke. Orang KPK asesor. Bisa Betul. juga Master Musib ya asesornya. Betul, Oke. iya. Master Atul. Iya. Jadi kemarin itu pada saat kita uji kompetensi, waktu itu 2021 itu kan yang COVID ya kemarin. Jadi uji komnya melalui online dan Oke, jauh. baik. Nah, di situ kita dipandu. Aha. Uji kompetensi itu para pemirsa bukan seperti kita ujian sidang skripsi Ya. gitu, enggak seperti itu. Sebenarnya asesor itu ingin meyakinkan kepada kita, ini pertama itu mau nggak dia sebagai penyuluh anti korupsi, itu dulu. Motivasinya. Motivasinya. Mau nggak orang Baik. ini. Nah, begitu sudah dia mau, dibuktikan dengan portofolio tadi, ada penyuluhan dilakukan, kemudian ditanya lagi, sudah siap nggak jadi penyuluh? Karena itu tadi, orang bisa jauhin, orang bisa ini. Nah, ini kan semangatnya harus dimunculkan. Ya. Nah, kemudian kita juga diarahkan bagaimana tentang teori-teori anti korupsi tadi kita sampaikan sudah. Pada saat di sesi akhir, baru kita dinyatakan kompeten. Ya. Nah, pada saat kita dinyatakan kompeten, baru dari KPK memberikan sertifikasi kita yang dari BNSP itu Pak ya. Ya. Kemudian dikirimilah rompi. Oke. Jadi rompi ini dari KPK ini. Kirimi Dipinjamin rompi, sertifikat, sertifikat. perangkat sosialisasi. Ya. Jadi ini rompi ini bukan dikasih. Kalau dikasih bahaya nih. Ini dipinjamin aja. Kami menganggapnya nih dipinjamin. Baik. Karena dipinjamin untuk melaksanakan amanah. Tugas-tugasnya tadi. Tugas-tugasnya tadi. Oke, baik. Nah, Jadi itu. langkah-langkahnya seperti itu ya Pak? Seperti itu. Pelan-pelan gitu ya. Pelan-pelan, Online ya. juga tadi Online begitu ya. juga, Mungkin gitu. ini bisa menjadi pertimbangan juga untuk Betul. masyarakat Betul. yang sedang menonton kita, yang Betul. memiliki jiwa, kemudian juga nilai-nilai integritas yang tinggi, Betul. dan tidak hanya ingin berintegritas untuk dirinya sendiri, Betul. tapi ingin juga serta dengan orang-orang sekitar begitu ya. Baik, ini karena memang waktu kita terbatas sekali, begitu Bapak-Bapak ya. Terima kasih atas kehadirannya, dan tentunya kita juga mengucapkan terima kasih juga atas integritasnya sejauh ini untuk negeri ini tentunya, karena kita sama-sama Alhamdulillah. mencintai negeri ini. Kita kalau tadi disampaikan bahwa jika kita bisa melawannya dengan tangan, maka lakukan begitu ya. Kemudian dengan lisan, dan terakhir kita doakan. Betul. Semoga tidak ada kemungkaran yang terjadi. Amin, begitu ya. amin, amin. Baik. Nah. Terima kasih sekali lagi Bapak-Bapak sekalian, dan juga terima kasih untuk Anda pemirsa yang sudah menyaksikan Terima kasih. dialog khusus di sore hari ini. Dan saatnya saya Aisyah Iria pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.